apakah dia itu sudah siap dipindah tanamkan atau belum ya. Nah, kita caranya seperti ini. Oke, kita cungkil aja. Nah, tuh ya, mantap ya pelatarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel SCP Tani. Oke guys, di belakang saya itu ada semaian cabai ori jenis Abayomi. Nah, di belakang juga sudah ada Kang Jang. Dan langsung saja kita akan tanya-tanya kepada Kang Jang untuk cara pemupukannya di masa semaian seperti itu. Oke, jangan kemana-mana, tetap di SCP Tani. Nah guys, ini ya untuk semaian cabai ori jenis Abayomi, kurang lebih 27 hari. Nah, seperti ini guys. Pangling banget sekarang ya, untuk daun-daunnya sudah subur, sudah lebat banget. Nah, kita spill ke belakang juga. Hampir semuanya rata. Oke, assalamualaikum Kang Jang. Waalaikumsalam Mang Uus. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Oke. Aduh, Ini Bang, gimana? biasa mau nanya. Oke. Nah, ini kelihatan pangling banget ini Bang, nih subur banget. Ini apa sih rahasianya supaya bisa seperti ini Bang? Alhamdulillah Mang Uus, setelah beberapa waktu ke belakang kita sudah melakukan penyemaian dan sekarang sudah terlihat semenjak usia sekitaran sekarang itu kurang lebih 27 sampai 28 hari semenjak penempatan biji di lubang tanam kita, dan sekarang kita bisa lihat tumbuhnya udah makin subur ya. Sekarang tuh dia tuh kalau misalkan kita lihat udah makin siap ya untuk kita lakukan pemindahan tanam ke lahan yang baru kita itu ya. Cuman di sini ada beberapa kendala Mang Uus ya. Apa kita tuh Bang? bisa lihat di sini, coba diperdekat. Nah, ada beberapa tanaman yang daunnya habis mengkerut ya. Tuh. Ya, dia tuh terkena jenis kutu-kutuan ya. Nah, terkena serangan hama, makanya kemarin udah tahap pertama kita melakukan penyepraian insek zat aktivator, tapi setelah beberapa hari kita lihat ada perkembangan tuh ya, daun mudanya udah pada tumbuh lagi, udah mau pada sehat kembali ya. Nah, tuh ya. Ini awalnya mengkerut banget Mang Uus. Parah ya. Tapi alhamdulillah setelah kita lakukan beberapa kali perawatan di sini, bibit cabenya kita udah mulai sehat kembali ya. Oh iya bener Bang. Makanya kita tadinya sih udah mau kita lakukan pemindahan tanam ke lahan kita ya. Cuman di sini ada yang itu ya. Cuman kita di sini ada kendalanya mungkin di hama ini ya. Kalau misalkan dia udah sembuh dan pulih dari gejala hama ini, mungkin kita baru melakukan pemindahan tanam. Makanya kenapa kita harus menunggu pulih dulu di sini, karena nanti dia tuh ketika kita lakukan pemindahan tanam akan stres dulu kan. Nah, ditakutkan ketika dia stres, itu bukannya jadi subur tapi malah drop ya. Di sini saya udah mempersiapkan ada beberapa jenis pupuk serta insektisida penanganan jenis hama yang menginap atau terkena pada tanaman kita ini ya. Nah, kita racik di sana Bang ya. Oke. Ya. Oke Bang, sebelum beranjak Bang, ini penasaran ini Bang nih. Gimana Bang? Ini kalau dari semai seperti ini Bang ya. Iya. Normalnya itu kalau mau dipindah tanamkan itu daunnya berapa ini Bang? Kalau misalkan untuk kita lakukan pemindahan tanam ke lahan kita itu minimal 6 ya. Maksimalnya sampai 8 ya, sampai 8. Iya. Tapi tergantung cuaca juga Mang Uus, tergantung cuaca. Kalau misalkan di sini cuacanya mendukung ya. Kalau misalkan cuaca yang mendukung, kita baru bisa melakukan pemindahan tanam. Kalau misalkan cuaca kurang mendukung ya nggak apa-apa sih, agak lebih tuain lagi ya. Mengingat di sini kalau misalkan kendala dari hama bisa terkena jangkrik ataupun orong-orong, itu kan lebih rentan ya, karena posisi dari batang ini masih belum keras ya, dia itu masih gampang masih patah lunak ya, Bang, masih lunak kalau misalkan terkena gigitan dari hama. Oke, kita di sini mau mengecek ya buat perakarannya, apakah dia itu sudah siap dipindah tanamkan atau belum ya. Nah, kita caranya seperti ini. Oke, kita cungkil aja. Nah, tuh
Ya, mantap ya. Wih, Pelatarannya keren, guys. udah panjang-panjang ya. Tuh. Ini tuh dia tuh kalau misalkan melihat udah cocok ya, udah cocok dipindah tanamkan ke area lahan kita itu. Makanya kita di sini fokus dulu, fokus penyembuhan yang terkena hama dulu, baru kita lakukan pemindahan tanam bareng sama yang ini ya. Ya, mantap ya. Tinggi tuh. Tuh ya, sekitar 15 sampai 17 sentian ya. Sudah pas ini. Oke, kita taruh kembali. Sip. Kalau misalkan kita mau pindah tanam dari sini ke area lahan kita itu, sebaiknya kita netralkan dulu di sini parit-paritnya maupun di lubang tanamnya itu kita harus spray dulu menggunakan insek maupun pungi ya, demi menetralisir supaya tidak ada serangan hama maupun penyakit seperti itu Bang. Baru kita lakukan pemindahan tanam ke area lahan kita seperti itu Bang. Oh iya. Oke Bang, dilanjut. Tadi tuh mau kasih tahu apa tuh? Kita tuh mau meracik ya, itu jenis pestisida yang buat penanganan atau mempercepat pemulihan daun yang tadinya sudah terkena hama ya, seperti itu Bang. Ya. Oke, kita racik dulu ya Bang. Oke, siap Bang. Nah sahabat SCP Tani, seperti itulah untuk penjelasan dari Kang Jang, dan kita sepil ke belakang, tadi belum sepil ya. Nah semuanya tanamannya kompak ya, kompak pokoknya bagus banget dan subur. Oke, langsung kita ke Kang Jang lagi. Nah di sini ada beberapa ya jenis pupuk ya, ini ada manis-manisnya ya. Nah kalau di sini kita ada kalha ya, di sini ada kalha. Ini fungsinya demi penetralan area atau media persemaian kita, dan juga asam humat ya. Asam humat itu fungsinya demi juga menyuburkan sehingga unsur hara yang kita kasih itu lebih gampang terserap sama tanaman ya, atau bibit di persemaian kita itu Bang. Ini ya satu. Nah yang kedua kita pakai Ultradap ya Bang. Ultradap ini lebihnya ke fosfat sama nitrogen lah. Kita lihat di sini kandungan unsur haranya. Unsur haranya di sini ada nitrogennya sekitar 12% ya. Karena yang namanya posisi ketika tanaman atau bibit itu di masa vegetatif itu lebihnya ke N ya, N. Nah, ini fungsinya ke daun ya. N ada 12% tuh. Nah, fosfat itu lebihnya ke akar sama batang. Nah, di sini ada 60% demi memperkuat supaya perakarannya itu lebih luas lah, seperti itu Bang ya. Nah, di sini juga ada zat aktivator Ambition ya. Kita ambilnya dari Ambition. Nah, ini juga demi memulihkan daun yang tadinya dia tuh kaku ya. Jadi daun kaku habis terkena hama, dia tuh kan otomatis menggulung ya. Dan kita kasih asam amino, otomatis dia tuh akan maju penyembuhan. Nah daunnya itu akan lebih lentur. Nah ini juga seperti biasa kita lakukan penggunaan zat aktivator ini untuk penanganan penyembuhan dari hama serangan kutu kebul ya, seperti daun keriting. Nah seperti itu Bang, kita lakukan menggunakan ini juga ya, demi mempercepat penyembuhan ketika tanaman kita terkena penyakit seperti itu Bang. Nah di sini juga ada insektisida ya, kita menggunakan Proxy ya. Proxy ini bahan aktifnya propenopos, dia tuh pengendalian hama jenis kutu-kutuan juga bisa, pakai buat ulat juga bisa, buat jangkrik juga bisa ya Bang. Ketika tanaman atau bibit kita di persemaian itu sangat rentan ya terkena jangkrik, terkena ulat, serta terkena trips ya, yang mengakibatkan daun itu jadi menggulung seperti yang terjadi pada persemaian kita itu. Nah kita aplikasi tadi ya, udah kita campur bahan-bahan tersebut. Nah ya di sini ini untuk satu tangki ya. Untuk satu tangki itu kita pakai Ultradapnya 3 sendok makan. Asam humatnya, kalhanya kita kasih 3 sendok makan juga. Untuk asam amino kita kasih 4 sendok makan, serta Proxy ya, bahan aktif propenopos kita kasih 2 sendok makan. Itu cukup ya.
Seperti itu kita sekarang mau memasukkan ke tangki spray kita dan kita mau cepat-cepat melakukan penyepraian ke area persemaian kita ya Bang. Oh iya. Oke Bang, dilanjut kerjanya Bang. Siap. Sahabat SCP Tani, seperti itulah untuk kiat-kiatnya perawatan semaian cabai ori jenis Abayomi di usia kurang lebih di 27 hari. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video SCP Tani berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.